Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab optika geometri, khususnya pada bagian yang ketiga yaitu tentang lensa. Berikut ini akan kita bahas soal yang berhubungan dengan lensa cekung. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa divergen atau lensa cekung yang jarak fokusnya adalah 15 cm. Pertanyaannya, tentukanlah letak bayangan. Oke Sobat 100, sebelum menjawabnya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini gambar lensa cekung yang mana ini adalah sumbu utamanya ya. Kita tulis di sini SU. Kemudian ini adalah titik pusat kelengkungan. Lalu ini ada titik, kita simbolkan F1. Di belakangnya kalau dikalikan 2 ini berarti 2 kali F1. Kemudian di sebelah kanan ini dengan jarak yang sama adalah titik F2. Lalu 2 kalinya ini berarti titik 2 kali F2. Berikutnya ini kita letakkan benda yang mana jarak benda diketahui di soal itu adalah 30 cm ya. Dengan jarak fokus lensa cekung adalah 15 cm. Karena ini lensa cekung, ini saya kasih tanda negatif ya. Nah selanjutnya, kalau 2 kali jarak fokus ini adalah jarak jari-jari kelengkungan lensa. Oke Sobat 100, setelah kita tandai informasi penting yang ada di soal, kita bisa gambarkan sinar istimewa yang berlaku pada lensa cekung. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah itu dari titik F1. Jadi ini pembiasannya menyebar seperti ini ya. Ini sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui benda yang menuju seolah-olah menuju titik fokus F2. Ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Seperti ini ya. Terakhir, sinar melalui benda yang mana ini menuju pusat kelengkungan lensa, ini akan diteruskan. Jadi ini sinar istimewa yang ketiga. Nah, perpotongan dari perpanjangan sinar biasnya ini adalah letak dari bayangannya. Nah, katakanlah di sini bayangannya ya. Nah, itu yang ditanya di soal. Letak bayangan ini jaraknya berapa? Jadi yang ditanya S aksen ya. Oke, berikutnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini Sobat 100 gunakan rumus umum lensa. Masih ingat ya rumus umum lensa ya? Kita pakai di sini yaitu seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Kita masukkan angkanya. Fokusnya negatif 15 karena lensa cekung, lalu jarak benda 30 cm. Maka kita tuliskan di sini seper negatif 15 sama dengan seper 30 ditambah seper S aksen. Nah, kalau angka seper 30 ini pindah ruas jadi negatif ya. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya yaitu seper S aksen sama dengan seper negatif 15 dikurangi seper 30. Nah, karena ini penyebutnya belum sama, ada 15 ada 30. Kita samakan penyebut dulu ya, kita jadikan per 30. Sehingga yang seper 15 jadi 2 per 30, yang seper 30 tetap ya. Maka kita tuliskan di baris berikutnya yaitu seper S aksen sama dengan min 2 dikurangi 1 per 30. Atau ini hasilnya sama dengan berapa? Min 2 min 1 itu min 3 ya. Jadi seper S aksen itu sama dengan min 3 per 30. Nah, min 3 per 30 itu kan bentuk sederhananya min seper 10 ya. Jadi kalau itu seper S aksen, maka S aksennya berapa? Tinggal dibalik. Yang tadi seper S aksen min seper 10 berarti S aksennya itu sama dengan negatif 10 cm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Jadi ingat tanda negatif itu artinya bayangan maya. Berarti kalau di gambar ini bayangan ada di depan lensa cekung. Jadi ini jawabannya ya Sobat 100. Bagaimana Sobat 100 bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal sudah diketahui letak benda dan jarak fokus lensa cekung, maka untuk menentukan letak bayangan Sobat 100 gunakan rumus umum lensa yaitu seperfokus sama dengan seper S tambah seper S aksen. Ingat, untuk lensa cekung
nilai fokusnya ini bertanda negatif ya. Jadi Sobat 100 masukkan angka-angka yang sudah diketahui di soal. Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti dapat nih jarak atau letak bayangan pada lensa cekung itu berapa sentimeter. Begitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.